Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mani Falim Nuria dengan NIM 0518354331 dari Prodi Sastra Inggris bidang minat penerjemah, ingin mempresentasikan tentang mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Presentasi ini saya buat dengan memahami teks referensi yang diberikan, yaitu eksistensi bahasa Indonesia di Hari Sumpah Pemuda. Saya akan mengawali presentasi ini dengan pendahuluan. Bahasa Indonesia adalah identitas jati diri bangsa Indonesia. Bahasa inilah yang menjadi pemersatu keberagaman yang ada pada masyarakat kita. Seiring perkembangan zaman, kita mulai mengenal bahasa asing yang mungkin tidak sesuai dengan budaya bahasa nasional kita. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk menjaga bahasa Indonesia supaya tidak tergeser bahasa lain. Berikut beberapa pokok pembahasan yang akan saya jelaskan dalam presentasi ini. Pada bagian yang pertama, saya akan menjelaskan apa saja alasan yang membuat kita harus mempertahankan bahasa Indonesia. Yang pertama, yaitu sebagai identitas Indonesia pada forum nasional dan internasional. Contohnya adalah menggunakan bahasa Indonesia sebagai media komunikasi di rapat, acara resmi, dan pertemuan diplomatik. Kedua, memiliki dasar-dasar hukum yang kuat. Salah satu contohnya adalah Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia pasal 2-42. Lalu yang ketiga, dapat diminati masyarakat asing dan bisa memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Apabila semakin banyak orang asing mau mempelajari bahasa kita, maka Indonesia dapat diakui kemajuannya dalam mengembangkan pendidikan bahasa dan berkesempatan untuk ikut serta dalam peradaban dunia. Namun, ada beberapa kendala yang akan kita temui saat ingin mempertahankan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah globalisasi dan pengaruh bahasa asing. Contohnya seperti maraknya penggunaan bahasa gaul atau slang yang membuat generasi muda mulai lupa dan abai dengan ciri khas kebahasaan Indonesia. Lalu yang kedua, masyarakat belum konsisten dalam menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini dapat dipengaruhi oleh masyarakat yang masih bergantung pada bahasa daerah atau sudah beralih menggunakan bahasa asing yang bisa terjadi karena kebutuhan hidup. Lalu yang terakhir, pembelajaran bahasa Indonesia belum menyebar luas. Maksud saya adalah pendidikan bahasa Indonesia masih bisa dikembangkan lebih luas lagi ke berbagai negara sehingga banyak orang bisa belajar dengan pengajar profesional dan fasilitas yang memadai. Selanjutnya, kita bisa menerapkan langkah-langkah konkret guna menjaga bahasa Indonesia. Di bagian pertama, masyarakat diharapkan bisa menjadi teladan berbahasa Indonesia dimanapun kita berada. Biasakan mengikuti bacaan lokal dan media lokal untuk belajar memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dalam bersosial media, sehingga apa yang kita sampaikan bisa dipahami dengan mudah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman informasi. Kemudian bagi generasi muda, kita bisa melakukan hal-hal yang berguna sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya seperti membuat konten bahasa yang kreatif, bergabung dengan komunitas literasi, dan berusaha untuk selalu ingin tahu dan belajar tentang perkembangan bahasa Indonesia di berbagai forum. Dengan langkah-langkah ini, generasi muda diharapkan bisa mengenal lebih dalam tentang identitas bahasanya dan menjadi pribadi yang lebih peduli dan peka dengan keadaan sekitarnya. Pada akhirnya, kita masuk pada bagian kesimpulan. Bahasa Indonesia memiliki potensi kuat untuk membuat nama bangsa kita mendunia. Ini bisa terjadi apabila setiap pihak mau bekerja sama untuk mempertahankan bahasa Indonesia dengan tekad yang kuat. Tanpa memandang perbedaan, bahasa Indonesia pasti bisa menyatukan dan membawa Indonesia untuk berperan serta dalam peradaban dunia. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan percaya diri hingga seluruh dunia tahu dan mau mengenal keberagaman budaya kita. Sekian presentasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan dalam presentasi ini. Saya mohon bimbingan dan koreksi dari tutor supaya saya bisa belajar lebih baik dalam melakukan presentasi dan menjabarkan materi. Terima kasih.